Sudah muncul. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang, Bu. Mudah-mudahan Selamat siang. sehat selalu, tetap dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Darto dari ketua kelas, tolong dipimpin doa terlebih dahulu nggih. Baik, Bu. Siap, Bu. Semuanya siap. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa. Terima kasih Mas Darno sudah memimpin doa. Sekarang sebelum masuk pelajaran Ibu absen terlebih dahulu nggih. Suwarno, Hadir, Bu. Naila Dewantara, Hadiro. Istri Rahayu, Hadira. Siti. Hadiro. Siti tidak masuk nggih hari ini nggih. Masih sakit kemarin Nggih, ya Bu. sampai ini. Ya, kita doakan. Ya, Kita masuk, Bu. Sakit. Kita doakan Sakit, untuk Bu. Siti mudah-mudahan cepat sembuh dan besok bisa gabung belajar bersama kita kembali nggih. Ya, anak-anak semua. Ya. Ya, anak-anak semua untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Anak-anak silahkan berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri nggih. Aku takut. Semua kebangsaanku, bangsa Indonesia bersatu. Ibadah inilah bukan satu rakyat Yang satu rakyat tulus semuanya kayaknya untuk Indonesia. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku sudah yang merdeka, Inilah Indonesia Merdeka, merdeka, tanahku yang Indonesia Raya merdeka, inilah Indonesia. Silakan duduk kembali. Anak-anak masih sebelum kita masuk ke materi, anak-anak masih ingat nggak pelajaran kemarin tentang adab bertamu? Masih ingat? Misalnya kita bertamu harus apa? Mengetuk pintu terlebih mengetuk pintu dahulu, Bu Guru, lalu mengucapkan mengucap salam Bu Guru. salam. Boleh malam-malam Mbak, malam-malam banget nggak kalau bertamu? Nggak boleh Ya. kurang Nggak sopan. boleh. Nggak boleh malam-malam sekali kalau bertamu. Lalu kita juga memakan hidangan dengan tidak berlebihan. Berlebihan. Nah, sekarang sebelum ke materi, anak-anak harus apa? Tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara apa? Kesehatan. 3M ya. Bawa masker. Cuci tangan. Lalu Tangan. menggunakan masker.
Masker. lalu menjaga jarak. Nah, sekarang kan ibaratnya pandemi kan sudah agak longgar, tapi kita tidak boleh terlena ya. Kita tidak boleh terlena ya. Seperti semboyannya ya, sini apa bangkit lebih cepat dan pulih lebih kuat. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang untuk ke materi pembelajaran, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tentang teguh pendirian. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati gambar dan video pembelajaran tentang kisah Nabi Ibrahim, peserta didik dapat menyebutkan pengertian sikap teguh pendirian dengan benar. Dua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan hikmah sikap teguh pendirian dengan benar. Jadi nanti saya akan untuk diskusi ya anak-anak ya. Tiga, Ya, setelah Bu. berdiskusi, peserta didik dapat menyebutkan minimal 3 contoh sikap teguh pendirian dengan percaya diri. 4. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat mendemonstrasikan contoh sikap teguh pendirian. Nah, bisa diamati di situ ada sebuah gambar. Ya. Ada gambar, ada apa itu, api atau apa? Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar tersebut? Daya imajinasi Anda sekalian itu apa anak-anak ya? Coba diungkapkan. Panas. Melihat apa kira-kira? Api panas, Api Bu. panas. Kira-kira itu siapa yang dibakar lalu apa gitu? Nabi. Nabi ya? Nabi siapa? kayaknya, Bu. Terus ada raja. Siapa itu yang dibakar? Coba. Namrud kalau tidak salah, Bu. Raja Namrud, lalu siapa nabinya yang dibakar kalau masih ingat? Kayaknya Ibrahim, Bu. Oh, J, pinter sekali buat Nak Istri. Kita beri tepuk tangan. Itu hanya Bu Guru hanya memancing. Sebelum kita ke materi ya, anak-anak juga sebelum memulai pelajaran harus membaca buku teks yang ibu sudah bagikan. Itu ada anak-anak juga bisa browsing dari internet tentang materi teguh pendirian. Itu ya. Ya. Nah, sekarang konsep bab akhlak terpuji ini berhias diri dengan akhlak terpuji ini. Yang pertama, teguh pendirian. Yang kedua, dermawan, tawakal. Nah, akhlak terpuji berhias diri dengan akhlak terpuji di poin ini kan ada 3. Pada RPP kali ini saya ambil yang teguh pendirian. Teguh pendirian nanti ada pengertian dari teguh pendirian, ciri-ciri teguh pendirian, hikmah kuat teguh pendirian. Nah, sekarang anak-anak nanti menyimak video yang ibu tontonkan di sini nggih. Kalih menyimak sedaya nggih. Ya. Oke. Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Aram, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar. Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati, "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita?" Dia berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan?
Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula, Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, Sungguh indah, inilah Tuhanku. ketika pagi tiba, langit menjadi terang. Bintang-bintang itu pun menghilang. Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan. Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku. Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam. Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau Dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku. Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Ini dia Tuhanku. Dia yang paling besar. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan. Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada pencipta semua ini. Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Paman, patung-patung apa ini? Mengapa semua menyembahnya? Dari dulu leluhur kita menyembah Tuhan-Tuhan ini. Ya benar, bapak-bapak kita pun menyembah semua ini. Kalau begitu, kalian dan bapak-bapak kalian salah besar. Hah? Kamu ini ngomong sungguh-sungguh atau bercanda? Sebenarnya, Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi. Dasar anak muda ngelantur. Ibrahim bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari, ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan tiap patung-patung itu. Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Ibrahim bertanya, lalu memukul patung dengan tangannya. Tentu saja, patung-patung itu tetap diam. Ibrahim mengambil kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gempar seluruh kampung. Bergegas semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju tempat pemujaan berhala. Oh, siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Kurang ajar. Kami dengar ada anak muda yang membenci Tuhan-Tuhan kita. Ibrahim namanya. Bawa ke sini anak itu. Maka Ibrahim digiring ke hadapan para pemuka kaumnya. Disaksikan halayak ramai. Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim? Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab. Orang-orang yang mendengar jawaban Ibrahim pun tersadar. Merekalah yang keliru dengan menyembah patung-patung itu. Tapi kekafiran yang sudah mendarah daging membuat mereka memutarbalikkan kebenaran. Tentu di sini ada campur tangan setan. Kamu kan tahu, dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung lain. Berarti kamulah yang melakukannya. Jadi, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa.
apalagi melindungi kalian. Pemuka-pemuka kaum Ibrahim berunding untuk menghukumnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapang agar bisa disaksikan orang banyak. Ibrahim diikat lalu dilemparkan ke dalam api. Api menyala berkobar sang. Ya, tadi sudah disimak ya video pembelajarannya. Nah, sekarang sampai ke materi teguh pendirian. Nah, pengertian dari teguh pendirian artinya kita tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah diyakini. Apabila kita sudah yakin bahwa itu benar, maka Anda harus tetap pertahankan. Ngoten nggih anak-anak nggih. Yang kedua, orang yang mempunyai sikap teguh pendirian pada umumnya memiliki prinsip hidup sangat kuat sehingga tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terkena bujukan atau rayuan orang lain. Apalagi persoalan akidah, biasanya dia berpegang teguh pada akidahnya. Lalu, istiqomah adalah istilah teguh pendirian menurut Islam. Istiqomah adalah teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal soleh sesuai dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu guru dulu, nanti bersama anak-anak membaca ayat tentang ini ya, teguh pendirian ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Quran Surah Al-Ahqaf 46 ayat 13. Mari anak-anak kita baca bersama-sama dalil tentang istiqomah atau teguh pendirian. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Shadaqallahul azim. Apa itu dalil yang menunjukkan tentang istiqomah ya? Nah, ciri-ciri dari orang yang teguh pendirian antara lain keyakinannya kuat dan tidak mudah goyah. Jadi diojo-ojoi, dibujui macam apapun, dia tetap gigih, tetap tidak goyah. Mempunyai pendirian yang kokoh, selalu optimis, berpikir ke depan supaya lebih baik dan tidak mudah putus asa. Tidak mudah menyerah, tidak mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan orang lain. Nah, semoga anak-anak punya sifat teguh pendirian. Gitu nggih anak-anak nggih? Ibu. Nah, bedanya lagi sama-sama kenceng, sama-sama punya prinsip, yang satu teguh pendirian, yang satu keras kepala. Kira-kira beda enggak itu anak-anak? Beda, Bu. Nah, Oke. Keras kepala itu ngeyel, Bu. Ngeyel. Cenderung ke negatif nggih, elek nggih. Nah, kalau Nggih, teguh pendirian itu Bu. sikap yang positif. Nah, kita bedakan antara teguh pendirian dengan keras kepala. Teguh pendirian itu muncul karena adanya keinginan untuk mempertahankan kebenaran yang telah menjadi keyakinan. Kalau memang yakin itu benar, harus dipertahankan dengan berbagai pendapat, dengan berbagai argumen dan lain sebagainya. Adanya arah perubahan ke arah yang lebih baik ya. Kita selalu optimis ya, apabila hari ini kurang baik, maka kita harus ciptakan esok hari harus lebih Baik. Lalu mengajak atau memperdulikan kebaikan bersama. Kita ciptakan kebaikan untuk
Bu. Tahu, Bu. Inggris belum ada. Oke. Lalu cenderung tidak mau berubah menjadi lebih baik, walaupun dikandani, dituturi yang bagus, tapi kalau namanya keras kepala tetap saja ngeyel. Terus tidak memperdulikan kebaikan bersama. Wis karepe dhewe sing penting aku menang, aku ngene seperti itu namanya keras kepala. Hal-hal yang perlu dilakukan agar memiliki sikap teguh pendirian adalah berteman atau bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Anak-anak satu kelas ini kalau berteman tolong dulu ya, lebih selektif ya. Apabila si A, si B kok kurang bagus, jangan langsung kita tidak berteman dengan itu, tapi tetap kita arahkan ya. Tetap kita arahkan supaya menjadi yang lebih baik. Dua, mengambil contoh dari kisah orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Nah, contohnya tadi orang yang mempunyai sifat teguh pendirian, Ibu sudah memberikan slide tayangan berupa video tadi ya. Siapa tadi, nabi siapa yang punya teguh pendiriannya? Ibrahim, Bu. Nabi Ibrahim. Bisa itu kita jadikan teladan karena beliau sudah teguh pendirian mempertahankan keimanannya, membiasakan sikap berpikir kritis sebelum berbuat. Jadi kita pikirkan terlebih dahulu sebelum berbuat. Apa akibatnya? Ini positif enggak? Ini negatif enggak? Kalau akibatnya bagus kita laksanakan. Kalau akibatnya negatif kurang bagus maka kita tunda untuk melakukan perbuatan tersebut. Berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan, harus dipikirkan terlebih dahulu ya. Hikmah apa saja yang bisa kita pelajari dari sikap teguh pendirian? Antara lain yang pertama, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Tidak mudah dipengaruhi orang lain untuk berbuat yang tidak baik. Namanya teman kan ada yang baik dan ada yang kurang baik. Biasanya yang kurang baik ini ngajak-ngajak, ngojok-ngojoki untuk apa? Berbuat tidak baik. Dua, tidak mudah diajak untuk berbuat buruk. Tiga, percaya pada diri sendiri, percaya pada kemampuan diri sendiri. Selanjutnya, mudah menerima ajakan yang baik. Ajakan yang baik misalnya kita diajak pergi ke pengajian, pergi ke PPI, itu adalah contoh perbuatan yang baik, ajakan yang baik. Dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Nah, anak-anak, ini kan ada 15 siswa ya, satu kelas kan ada 15 siswa. Nah, ini saya bagi tiga kelompok. Kelompok satu nanti diketuai oleh Naila, kelompok dua nanti Soeharto yang jadi ketua, lalu kelompok tiga Istri Rahayu nanti yang jadi ketua ya. Di situ tugas anak-anak sekalian mencermati gambar tersebut di LKPD itu ada. Lalu ini setelah Anda, saya ulangi ya, itu mengamati gambar tersebut ya, namun besok gambarnya deh, namun tenang ya. Eh, Nah, ini pertanyaannya dibuat kelompok tadi yang sudah saya sebutkan, ada 3 kelompok ya tadi ya, 5 orang ya. Ketuanya yang ada Ya. yang ada di sini semua ketuanya. Istri Rahayu, Soeharto sama Naila ya. Oke, ya, Bu. Gambar di atas, lakukan hal sebagai berikut. Apa pendapat kalian tentang gambar tersebut? 2. Mengidentifikasi hal yang terkait pada gambar di atas. 3. Perwakilan kelompok yang ditunjuk sebagai penyaji mengemukakan analisisnya terhadap gambar di atas. 4. Kelompok lain menanggapi apa yang dikemukakan oleh kelompok penyaji. Ngobrol sebentar saja menanggapi gambar tersebut. Silakan kelompok yang mau sampel saja menanggapi gambar tersebut. Gambarnya dilihatkan lagi, Bu. Ya, benar ya.
Oke. Kasihkan gambar. Ya, Istirahat itu dulu, gambar. istirahat. Ya, Bu. Gambarnya tadi mendeskripsikan seseorang yang di dalam gambar diidentifikasi yaitu Nabi Ibrahim, yang mana beliau mempunyai sikap teguh pendirian, mempertahankan keimanannya. Beliau tidak terpengaruh oleh masyarakat di sekitarnya yang pada waktu itu banyak menyembah berhala, sehingga kemarahan Raja Namrud menyulut kemarahan Raja Namrud, kemudian membakar Nabi Ibrahim. Tetapi karena keteguhan dan pendiriannya terhadap keimanannya, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim lewat api, dan apinya tidak terasa panas, tetapi apinya terasa dingin. Maka Nabi Ibrahim pun tidak terasa terbakar karena keteguhan dan keimanan Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ya, bagus sekali penyampaian dari Isti Rahayu, sangat bagus, sangat kompleks menjelaskan tentang apa materi yang bisa disampaikan dari gambar tersebut. Saya ambil sampel satu saja ini ya. Terima kasih untuk Isti Rahayu. Nah, Sama-sama Bu Guru. sekarang refleksi yang telah Anda semua mempelajari materi teguh pendirian. Nah, ini yang bisa Anda temukan tadi apa? Yang pertama, pengertian teguh pendirian, Teguh pendirian. teguh pada kebenaran yang telah diyakini. Diyakini. Ya, lalu mengetahui bedanya apa sih? Teguh pendirian dan keras kepala jelas beda ya. Kalau teguh pendirian didasari dengan nilai-nilai kebaikan, kalau keras kepala sudah didasari oleh hawa nafsu. Nafsu. Gitu, ya. Terus Ye. juga ciri-ciri orang yang teguh pendirian. Salah satunya apa tadi? Salah satunya adalah apa? Tidak mudah Dipengaruhi orang lain. mudah dipengaruhi orang lain. Nah, sudah sampai di situ pesan moral yang bisa kita ambil dari sini setelah kita mempelajari materi tentang akhlak terpuji, subtema, sikap teguh pendirian. Diharapkan anak-anak semua bisa menjadi seorang yang teguh pendirian, berani mempertahankan kebenaran dan prinsip-prinsip dalam hidup, selalu beristiqomah dalam agama. Begitu ya anak-anak ya. Nggih Bu Guru. Sakit diterima penjelasan dari Bu Guru. Ya Bu, saya Bu. Untuk siang ini karena sudah siang, Bu Guru cukupkan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya anak-anak ya. Amin. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.